Oke, luar biasa sekali. Selamat malam. Oke, saya Luis Tendean. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah peluang bisnis yang mungkin akan sangat-sangat berguna untuk mewujudkan rencana masa depan Anda semua. Nah, untuk pertama-tama saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah tujuan Anda datang ke sini malam ini? Apakah Anda malam ini Anda ingin lebih sukses? Setuju, Pak? Ya, Anda ingin sukses. Bahkan yang sudah sukses ingin lebih sukses. Betul ya, Pak ya? Nah, tapi suksesnya itu seperti apa, Pak? Yang namanya sukses. Apakah sukses itu banyak uang? Banyak uang, rumah besar, home theaternya besar, tapi nggak pernah Anda tonton. Apakah itu namanya sukses? Punya kolam renang, tapi mungkin yang berenang kucingnya gitu. Ya, apakah itu namanya sukses? Apakah Bapak Ibu setuju namanya sukses itu adalah jika kita punya uang dan kita juga punya waktu? Jadi sukses atau kaya dalam arti sebenar-benarnya adalah jika kita punya uang dan kita bisa menikmatinya. Setuju, Pak? Nah, jadi malam ini kita ingin sukses. Sukses dalam apa? Sukses dalam mewujudkan rencana masa depan kita masing-masing. Anda semua punya rencana masa depan, betul? Anda semua punya rencana masa depan? Punya ya? Oke, kita semua punya rencana masa depan. Mungkin rencana masa depan Anda ingin membahagiakan orang tua Anda. Anda ingin membelikan rumah yang terbaik buat orang tua Anda. Biasanya kalau ibu-ibu itu senangnya rumah. Jadi kalau Anda belikan rumah buat ibu-ibu itu, ibu Anda senang sekali. Ya, mungkin Anda ingin belikan mobil buat ayah Anda, karena laki-laki itu biasa senang mobil. Mungkin rencana masa depan Anda sekolah yang terbaik buat anak Anda. Mungkin Anda di sini ada yang ingin menikah. Ya, ada yang nyaut ya. Ya. Nah, apakah Anda ingin menikah dengan biasa-biasa saja atau ingin menikah dengan meriah? Ya, luar biasa sekali dan mungkin tidak perlu orang tua keluarkan uangnya. Bagaimana? Kita menikah dengan biaya sendiri. Apakah itu salah satu impian Anda? Salah satu rencana masa depan Anda supaya orang tua kita bebas dan bangga. Dia cerita sama yang lain, anak saya sudah menikah dengan biaya sendiri, hotel bintang 7. Lalu mungkin ada di antara Anda yang merencanakan masa depan Anda ingin punya rumah besar, memperbesar rumah Anda. Ada yang ada tamannya, rumah ada kolam renangnya. Selama ini mungkin kolam ikan, mau jadi kolam renang ya. Mungkin di antara Anda ingin mewujudkan rencana masa depan Anda dengan punya mobil yang lebih bagus. Selama ini punya mobil yang banyak yang punya, tapi kita mau lebih bagus supaya mobilnya jarang yang punya gitu kan ya. Mungkin di antara Anda ada juga yang ingin menyumbang lebih banyak untuk ibadah Anda. Oke. Mungkin juga ada yang ingin menyelesaikan ibadah, ya. Ada yang naik haji, ada yang ke Yerusalem, tergantung daripada iman Anda masing-masing. Mungkin ada juga di antara Anda ingin membantu keluarga Anda yang sakit, yang kekurangan, Anda ingin bantu, bukan cuma selama ini mengirimkan simpati. Saya turut berduka cita gitu, saya turut tabah ya gitu. Sekarang kita membantu dengan action ya, dengan tindakan. Ada yang seperti itu? Ya mungkin juga di antara Anda ada yang ingin membantu tetangga Anda yang sakit, kekurangan, banyak yang ingin mendirikan panti asuhan, ada ingin sosial lebih banyak lagi. Dan sayangnya itu semua butuh uang. Jadi mungkin malam ini Anda punya segudang rencana masa depan. Itulah tujuan kami mengundang Anda ke sini. Nah, pertanyaannya adalah jika Anda punya rencana masa depan seperti itu, yang seperti saya sebutkan tadi, dengan cara apa manusia mewujudkan rencana masa depannya? Nah, malam ini saya akan perkenalkan sebuah paradigma umum bagaimana caranya mereka mewujudkan rencana masa depannya supaya lebih sukses lagi. Coba kita lihat. Secara umum, manusia cara mewujudkan rencana masa depannya dengan cara bekerja. Betul, Pak? Setiap hari manusia bekerja, ya. Apa tujuan bekerja? Coba kita lihat. Oh, bekerja untuk dapat sebuah penghasilan. Dan penghasilan tersebut akan dipakai untuk rencana masa depan Anda dan keluarga Anda. Nah, pertanyaannya, paradigma umum ini mengandung sebuah resiko yang sangat-sangat besar. Jika suatu hari, mungkin karena sesuatu hal dia tidak bisa bekerja lagi, entah karena sakit, entah karena di PHK, entah karena bangkrut. Kalau dia tidak bisa bekerja lagi, ternyata akibatnya adalah dia tidak dapat penghasilan. Nah, kalau Anda tidak dapat penghasilan, bagaimana dengan nasib rencana masa depan Anda? Menjadi tidak jelas. Malam ini saya ingin perkenalkan Anda sebuah paradigma sukses, yaitu paradigma yang dijalankan oleh orang-orang sukses. Ternyata orang-orang sukses cara mewujudkan rencana masa depannya sama dengan orang rata-rata, yaitu dengan cara bekerja. Tidak ada makan siang gratis. Semua orang bekerja. Oke? Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang sukses maupun orang gagal, semua caranya bekerja. Tetapi bedanya dengan yang pertama tadi, dia bekerja membangun sebuah aset. Bukan hanya untuk dapat penghasilan, tetapi dia bekerja membangun sebuah aset. Yang pada akhirnya aset tersebut akan menghasilkan penghasilan, dan penghasilan tersebut akan dipakai untuk mewujudkan rencana masa depannya. Nah, jikalau suatu hal, karena satu hal dia tidak bisa bekerja lagi, entah karena sakit, atau entah karena usia, atau entah karena meninggal sekalipun,
ternyata aset tersebut tetap menghasilkan penghasilan pasif. Sehingga rencana masa depannya dan keluarganya tetap terwujud. Itulah bedanya. Nah, apa perbedaan paradigma umum tadi dengan paradigma sukses ini? Satu kata bedanya apa? Yaitu aset. Jadi malam ini intinya adalah kami mengajak Anda, kami para pengundang Anda, mengajak Anda untuk melihat sebuah bisnis yang membangun aset. Sehingga dapat menjamin rencana masa depan Anda. Teori ini diambil dari sebuah buku berjudul Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki. Anda bisa baca lebih jelasnya lagi di buku tersebut. Pada intinya adalah buku Robert Kiyosaki mengatakan, kalau jika Anda ingin sukses, Anda ingin bahagia, Anda ingin punya waktu, Anda ingin menikmati sukses Anda harus membangun sebuah aset. Itu kata kuncinya. Ada 3 cara membangun sebuah aset. Yang pertama, kita membangun perusahaan bersistem. Anda membangun sebuah perusahaan bersistem. Anda trial and error. Anda mencoba dan mencoba lagi. Kira-kira sukses nggak orang kalau membangun sebuah perusahaan besar bersistem? Sukses ya? Kalau misalkan Anda bilang bikin perusahaan bersistem itu bagus, kenapa tidak bikin besok pagi? Kan sudah tahu bagus. Ternyata butuh modal besar, betul sekali. Dan kalaupun Anda punya modal besar, apakah Anda pasti sukses? Enggak, karena ada saingan yang mungkin punya modal lebih besar. Nah, kalaupun Anda punya modal besar dan Anda bisa bersaing, ya, tingkat keberhasilannya menurut survei Robert Kiyosaki adalah 1/100, yaitu 1% kemungkinan berhasil, 99% kemungkinan gagal. Nah, jikalau ada yang termasuk 1% itu, dia punya modal dan dia bisa bertahan dengan kompetitor, biasanya faktor usianya yang masalah. Biasanya sudah tua. Betul? Biasanya orang yang sudah sukses membangun sesuatu, gagal, bangkrut, akhirnya dia menjadi berhasil dan sudah tua. Anaknya yang lanjutin. Kalau bisa memilih, kita mendingan jadi anaknya mungkin ya. Kalau kita semua termasuk orang-orang biasa, ya kita lihat cara yang kedua. Bisnis waralaba atau disebut juga bisnis franchise. Waralaba atau franchise itu Anda mungkin kenal dengan yang namanya McDonald, Kentucky Fried Chicken, Starbucks Coffee. Ini bagus sekali karena Anda tidak perlu trial and error. Anda tidak perlu mencoba. Karena Anda tinggal beli sebuah sistem. Tidak perlu membangun, tidak perlu uji coba, tinggal beli sebuah sistem. Oke? Bagaimana? Butuh apa? Lagi-lagi butuh modal ya. Karena kita ingin membeli sebuah sistem, tinggal enaknya saja kan, Anda tidak perlu membangun, tinggal beli sebuah sistem. Ternyata butuh yang namanya modal. Sangat sulit sekali untuk sukses ya, sangat sulit sekali karena kita harus punya uang. Artinya kita kalau mau sukses harus sukses dulu. Loh, gimana sih? Saya mau sukses kok harus sukses? Saya kan belum sukses, saya mau sukses iya, tapi harus sukses dulu. Mau punya uang harus punya uang. Jadi bingung nih. Nah, kalau Anda termasuk dengan saya, kalau nggak punya uang jadi bingung, satu nggak bisa, kedua nggak bisa, wah ada cara yang ketiga, namanya waralaba pribadi atau personal franchise. Malam ini saya akan menjelaskan kepada Anda sebuah peluang bisnis di mana Anda bisa membangun aset melalui waralaba pribadi atau personal franchise. Dilihat dari namanya berarti seperti atau mirip dengan franchise atau waralaba. Anda bisa membuka cabang setiap saat, tapi bedanya tidak perlu uang. Anda bisa buka cabang setiap saat. Anda bisa ketemu teman Anda di kantor, Anda bisa ketemu teman Anda di halte, Anda bisa ketemu teman Anda di mall, di rumah sakit, di rumah Anda, di rumah dia. Anda bisa ngobrol-ngobrol, Anda bisa buka cabang. Ya, kalaupun dia nggak mau nggak apa-apa, Anda nggak bangkrut kok. Cuma Anda bicara sama dia. Kalau dia nggak mau ya terima kasih, Anda bisa buka cabang dengan yang lain. Anda di sini membangun sebuah aset, Anda sebagai distributor. Anda sebagai distributor mandiri, jadi Anda tidak perlu mengurusi tentang